Ustaz. Syarat istinja ya. Tadi sudah kita bahas definisi istinja, hukum istinja, kemudian tingkatan istinja. Lah sekarang kita akan membahas syarat-syarat istinja ya. Syarat-syarat istinja kalau di kitab Safinatun Najah ada 8. Nah ini kalau Buya dibagi menjadi 3. Ada syarat berkenaan dengan batu, ada syarat berkenaan dengan cara, ada syarat berkenaan dengan tempatnya ya. Jadi ngafalnya gampang, cuman 3 ya. Pertama syarat berkenaan dengan batu. Nah ini ya. Batu ini syaratnya adalah kullu jamid tohir qali' ghairi muhtaram. Ya jadi ada 4 ya. 1 kullu jamid, semua yang padat. Ya. Jadi bukan hanya dengan batu. Boleh yang semakna dengan batu. Ya ini dikiaskan. Asalnya kan emang istinjanya pakai batu. Kemudian dikiaskan, ya boleh dikiaskan ini rukhsah dikiaskan, ya perbedaan ulama usul, cuman ini ada yang memperbolehkan ya dalam mengkiaskan. Jadi kullu jamid, semua yang padat. Pertama harus benda padat. Kalau cair tidak boleh digunakan istinja seperti sirup, jus kayak gitu tuh yang cair, lah itu tidak boleh dipakai buat istinja. Yang kedua tohir, suci ya. Yang kedua harus suci. Kalau najis tidak boleh. Najis seperti apa? Seperti kotoran yang sudah kering. Misalkan ada kotoran kerbau yang sudah kering, nah itu kan ya. Itu kan padat ya. Tapi najis. Nah itu maka tidak boleh juga dipakai untuk istinja. Jadi harus padat kemudian suci ya. Karena Rasulullah didatangkan 2 batu, 1 dari kotoran, kemudian dilempar yang kotorannya itu ya. Berarti tidak boleh. Jadi harus suci. Yang ketiga qali', harus bisa mengangkat kotoran tersebut. Jadi harus bisa menghilangkan kotoran ya. Kalau tidak bisa menghilangkan kotoran maka tidak boleh. Seperti apa? Seperti plastik, kaca, kayak gitu kan, atau pasir kayak gitu. Itu kan tidak bisa mengangkat kotoran. Nah, maka tidak diperbolehkan untuk istinja. Yang keempat ghair muhtaram, tidak terhormat ya. Kalau terhormat tidak boleh. Seperti apa? Makanan ya, itu makanan manusia. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk istinja. Selain haram juga istinjanya tidak sah. Seperti tadi kitab-kitab syariat, kitab fikih, kitab akidah, kitab-kitab syariat yang lainnya, juga alat-alatnya seperti nahwu, itu ya. Bahkan kitab kedokteran nggak boleh juga ya. Nah ini selain haram nggak sah ya. Jadi harus batu atau serupa dengan batu, yaitu dengan syarat-syarat. 1 bendanya padat. Yang kedua suci. Yang ketiga bisa mengangkat kotoran. Yang keempat itu tidak terhormat. Kalau Buya menambahkan yang kelima, yaitu kering ya. Jadi semuanya yang padat, suci, bisa mengangkat kotoran ya, tidak terhormat dan kering. Nah itu ya. Jadi bukan hanya dengan batu, tapi yang serupa dengan batu. Seperti apa? Seperti tisu ya, tisu, kain. Nah itu kan ya. Tisu kan benda padat, kemudian suci, bukan tisu basah. Ini ya kan tisu ada basah ada yang kering. Nah, ini yang kering, tisu kering ya kan suci, bisa mengangkat kotoran kan, kemudian tidak terhormat juga ya. Nah itu jadi seperti syarat berkenaan dengan batu ini bukan hanya dengan batu ya, tapi yang memenuhi syarat yang 5 ini maka diperbolehkan untuk istinja, seperti istinja dengan tisu, istinja dengan kain, pokoknya yang memenuhi syarat-syarat 5 ini. Itu syarat yang pertama yang berkenaan dengan batu ya. Syarat yang kedua berkenaan dengan cara. Nah ini caranya, syarat berkenaan dengan cara ada 2. 1 ya, harus 3 kali usapan. 3 kali usapan ya. Jadi harus 3 kali usapan. 1, 2, 3 ya. Jadi bisa dengan 3 batu, 3 tisu ya. Atau 1 batu yang mempunyai sisi 3, segitiga ini batunya ya. Atau 1 batu yang mempunyai 1 sisi. Dipakai, dicuci dulu, dibersihkan ya. Disucikan, setelah kering dipakai lagi dibersihkan lagi, dikeringin lagi, dipakai lagi ya. Yang penting harus 3 kali usapan ya. Kalau kurang dari 3 kali usapan maka nggak sah istinja dengan batu ya.
Karena Rasulullah SAW melarang untuk istinja kurang dengan 3 batu. Nahana Rasulullah SAW an-nastanjia bi aqal min salasati ahjar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah melarang kita untuk beristinja kurang dari 3 batu. 3 batu ini maksudnya 3 kali usapan. Jadi bukan harus dengan 3 batu ya. Jadi dilarang oleh Rasulullah. Meskipun 1 kali sudah bersih, nah itu nggak boleh ya, harus 3. 2 sudah bersih nggak boleh, harus 3 ya, karena ada larangan. Karena ini adalah rukhsah ta'abudi, harus ikut. Yang kedua syaratnya an yunkiyal mahal, harus bisa membersihkan tempatnya tadi ya, harus sampai bersih. Kalau belum bersih wajib ditambah yang keempat, 4 kali usapan. Nah, kalau sudah bersih 4 kali usapan disunahkan witir 5. Nah, ini yang kelima ini sunnah ya. Tapi kalau 5 kali bersih ya sudah witir karena disunahkan istinjanya witir ya. Jadi syarat berkenaan dengan cara ada 2 ya. 1 harus 3 kali usapan, yang kedua sampai bersih. Meskipun sudah 3 kali usapan tapi belum bersih, harus ditambah yang keempat. Nah, kalau keempat ini sudah bersih, nanti disunahkan yang kelima ya. Jadi harus 3 kali usapan. 2 kali usapan tidak boleh. 1 kali usapan tidak boleh. Harus 3 ya. 3 kali usapan dan sampai bersih. Itu syarat berkenaan dengan cara. Adapun syarat berkenaan dengan tempat, itu ya ada 4. 1. Alla yajifan najis. Najisnya belum kering. Nah, kalau najisnya sudah kering ya, nggak bisa diangkat dengan batu, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibersihkan dengan batu, maka harus pakai air. Tapi kalau masih bisa digunakan dengan batu, masih bisa dihilangkan dengan batu, masih bisa dibersihkan dengan batu, meski sudah kering boleh pakai batu ya. Jadi syarat yang pertama, najisnya belum kering. Kalau sudah kering bagaimana? Ada 2 macam kalau sudah kering. Kalau masih bisa dihilangkan dengan batu, boleh pakai batu. Tapi kalau yang kedua tidak bisa dihilangkan dengan batu, maka harus pakai air. Syarat yang kedua, alla yantakila, belum berpindah ya, masih di tempatnya. Masih di mohon maaf kalau depan itu kepala kemaluan, yang belakang itu lingkaran lubang belakang itu. Masih di tempatnya, belum berpindah. Tapi kalau sudah berpindah, nah itu kan, maka sudah tidak boleh lagi pakai batu ya, harus pakai air. Karena ini bukan istinja, gitu kan? Tadi kan istinja anil farji, gitu kan? Jadi menghilangkan itu, membersihkannya dari lubang belakang dan dari lubang depan. Tapi kalau sudah pindah berarti bukan lubang depan, lubang belakang lagi, namanya menghilangkan najis, izalatun najasah. Maka harus pakai air, namanya menghilangkan najis, tidak boleh pakai batu. Jadi syarat yang kedua belum berpindah ya. Syarat yang ketiga, alla yatra'a alaihi akhar, tidak bercampur dengan sesuatu apapun ya, baik itu air ataupun yang lainnya. Jadi kalau sudah bercampur dengan sesuatu yang lain, nah ini sudah tidak boleh lagi pakai pakai batu, harus pakai air. Karena namanya ini bukan istinja lagi, namanya membersihkan najis, menghilangkan najis. Jadi harus pakai air ya. Kecuali Imam Romli, pendapat Imam Romli mengatakan kalau bercampur dengan sesuatu yang padat, suci, maka itu tidak bermasalah, masih boleh pakai batu ya, seperti itu. Syarat yang keempat, tidak bercampur dengan sesuatu apapun, baik itu bercampur dengan air atau yang lainnya. Yang keempat, alla yujawi safhatahu wa hasafatahu, tidak boleh tadi ya. Lah ini syarat yang keempat, tidak melewati lubang depan dan lubang belakang. Kalau lubang depan kepala kemaluan ya, kalau sudah melewati, lah itu sudah tidak boleh lagi. Yang melewatinya ya, yang melewatinya tidak boleh pakai batu. Tapi kalau yang masih di kepala kemaluan masih boleh menggunakan batu karena masih di dalam kepala kemaluan ya. Jadi kalau sudah melebar, melewati lubang depan dan lubang belakang, lah yang melewati ini tidak boleh pakai batu karena namanya menghilangkan najis, bukan istinja lagi. Kan anil farji ya, menghilangkannya, mensucikannya itu, membersihkannya dari lubang depan dan lubang belakang. Tapi kalau sudah melewati lubang depan dan lubang belakang, lah maka sudah tidak boleh lagi pakai batu, harus pakai air ya. Jadi syarat berkenaan dengan tempat
Ada 4. 1, sebelum keringnya najis. Yang kedua, belum berpindah. Berpindah itu ya nyonglot gitu namanya berpindah. Kalau melewati itu nggak nyonglot gitu, melebar gitu ya. Nah itu ya. Jadi bedanya yujawi sama yantakil. Kalau yantakil pindah tuh, nyonglot gitu najisnya ya. Kalau apa namanya yujawis itu nggak nyonglot gitu ya. Masih cuman melewati ya. Jadi syaratnya sebelum keringnya najis. Yang kedua belum berpindah, yang ketiga belum bercampur dengan yang lainnya, yang keempat tidak melewati sofha wa hasyafa. Sofha itu lubang belakang, kalau hasyafa kepala kemaluan ya. Mohon maaf ini dari bab ilmu. Nah, itu jadi syarat-syarat istinja ya. Ada syarat berkenaan dengan batu, ada syarat berkenaan dengan cara, ada syarat berkenaan dengan tempat. Kalau syarat berkenaan dengan batu yaitu semua yang jamid, yang padat, suci, bisa menghilangkan najis, kemudian tidak muhtaram dan kering, maka itu boleh untuk istinja, baik itu tisu, kain dan sebagainya. Kemudian syarat berkenaan dengan cara ada 2, harus 3 kali usapan dan sampai bersih ya, harus 3 kali usapan dan sampai bersih. Yang ketiga syarat berkenaan dengan tempatnya, ada 4, belum kering najisnya, belum berpindah, belum bercampur dengan yang lainnya, dan belum melewati sofha dan hasyafa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih.